Saya ulangi, kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang kalau dalam istilah santri ketika ngaji madrasah diniyah, kalimat bahasa Arab ini identik dengan istilah nahwu dan shorof. Sama sebenarnya. Hanya saja bedanya kalau yang diformalkan menjadi bahasa Arab, kemudian yang disantrikan dalam pondok pesantren itu namanya nahwu dan shorof. Yang masing-masing tujuannya untuk memahami bagaimana kandungan arti Al-Quran secara benar. Jadi kalau kita ingin tahu artinya Al-Quran, pemahaman Al-Quran secara benar, maka kita harus menguasai ilmu bahasa Arab. Tapi kalau kita ingin tahu bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, ini kita harus memahami ilmu Al-Quran hadis. Dalam hal ini adalah ilmu tajwid. Dalam bahasa Arab kalimat itu ada 3. 1. Kalimat isim. 1 kalimat isim. Dalam kurung kalimat yang menunjukkan arti benda. Kalimat yang menunjukkan arti atau nama benda yang tidak disertai dengan zaman atau waktu. Ini namanya kalimat isim. Jadi pemahamannya zaman atau waktu. Zaman atau waktu. Jadi pemahamannya kalimat yang menunjukkan arti benda. Misalnya di depan ada meja. Meja itu kalau dibahasa Arabkan maka namanya kalimat isim. Kopiah itu benda. Ketika dibahasa Arabkan maka itu namanya kalimat isim. Contoh kolam suatun itu artinya topi atau kopiah. Topi kopiah itu benda. Maka setiap benda yang bernama ini namanya kalimat isim. Ada lagi pintu. Itu juga nama benda. Ketika dibahasa Arabkan maka menjadi babun. Berarti babun itu kalimat isim. Paham Pak De? Jadi semua kalimat Arab yang mengarah pada arti sebuah benda itu namanya kalimat isim. Al-Quran itu hampir separuh kalimat isim. Zalikal kitabu, kitab, buku Al-Quran itu benda, maka disebut isim. Dalam ilmu tasawuf ya, kitab Al-Quran itu fisiknya memang benda, dan benda itu disebut makhluk. Apa pengertian makhluk? Makhluk adalah penciptaan, sesuatu yang diciptakan oleh Allah, itu makhluk. Kemudian yang menciptakan ini namanya khaliq. Jadi yang diciptakan namanya makhluk, yang menciptakan namanya khaliq. Siapa khaliq itu? Sang pencipta itu siapa? Allah. Ingat-ingat, kalau ada bahasa makhluk berarti ciptaan Allah. Yang menciptakan itu namanya khaliq atau Allah. Nah, itu kalimat isim.
Nomor 2, kalimat fi'il. Ya. Kalimat fi'il dalam kurung kalimat yang menunjukkan arti. Kalimat yang menunjukkan arti. Serta bersamaan zaman atau waktu. Serta bersamaan zaman atau waktu. Ini pengertian kalimat fi'il. Kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan yang ada hubungannya dengan waktu atau zaman. Misalnya ini di sini ada kalimat akhadha. Itu artinya mengambil. Mengambil itu penjabarannya adalah bisa akan mengambil, bisa sudah mengambil, atau bisa perintah untuk mengambil, bahkan bisa perintah untuk tidak mengambil. Lah kalimat tidak mengambil itu artinya kalimat fi'il. Karena akhadha menunjukkan arti kerja yang bersamaan dengan waktu. Akhadha, mengambil. Sehingga setiap kalimat yang ada di dalam Al-Quran, ketika kita memahami, seperti halnya fa'akhadhahumullah bi'adzabikum, itu kalimat akhadha artinya sudah mengambil. Paham? Tinggal nanti penjabarannya. Kalimat fi'il itu ada pembagiannya begini. Yang penting tahapan awal kalimat fi'il itu adalah kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan disertai zaman atau waktu. Nomor 3, kalimat huruf. Nomor 3, kalimat huruf. Artinya dalam kurung kalimat yang tidak bisa menunjukkan. Kalimat yang tidak bisa menunjukkan arti diri sendiri. Kalimat yang tidak bisa menunjukkan arti diri sendiri kecuali bersambung dengan kalimat lain. Kecuali bersambung dengan kalimat lain. Misalnya ada yang namanya huruf hijaiyah. Masing-masing dari huruf hijaiyah secara harfiah tidak punya arti. Alif enggak ada artinya, ba enggak ada artinya, ta juga enggak ada artinya. Mereka bisa punya arti ketika bersambung dengan yang lain. Misalnya bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau dipreteli satu-satu ya enggak ada artinya. Ba ya enggak ada artinya. Sin ya enggak ada. Ya, inilah yang dimaksud dengan pengertian kalimat huruf. Paham? Sama persis dengan huruf abjad. A, B, C,
D, E, F, G, H, I, seterusnya. Itu kalau pisah-pisah nggak punya arti mereka. Tapi baru punya arti dan makna ketika bersambung dengan yang lain. Misalnya A digabungkan dengan K dan U, maka muncul sebuah arti aku. A, K, U baru aku. K, A, M, U baru menjadi kamu. Inilah pengertian kalimat huruf, sama persis dalam dunia ilmu bahasa Arab dengan ilmu bahasa Indonesia. Itu ada satu kesamaan yang mungkin dari sekian banyak kesamaan. Paham? Nah, dari 3 pembagian itu kita akan masuk pada susunan pembagian yang kedua, yaitu kalimat fi'il. Maka di sini ada beberapa contoh yang sudah jelas di atas ditulis madin. Ya, sama lihat halaman 6. Di situ ada kata-kata madin. Ini maksudnya fi'il madhi. Karena pembagian fi'il itu ada 4. Silakan ditulis. Fi'il dibagi menjadi 4. Ditulis. 1 fi'il madhi. 1 fi'il madhi. Dalam kurung kalimat fi'il dibagi menjadi 4. 1 fi'il madhi. Dalam kurung kalimat fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang sudah lampau. Sekali lagi, kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan yang sudah lampau. Ini namanya fi'il madhi. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian ada ayat wa 'allama adamal asma. Wa 'allama, Allah sudah mengajari. Allama itu fi'il madhi. Fi'il madhi artinya menunjukkan arti yang sudah lampau. Wa 'allama adama, Allah telah mengajari Nabi Adam. Mengajari apa waktu itu? Mengajari sebuah nama-nama benda. Mergo nek ra dulangi ya gak iso. Untuk nantinya berdebat dengan malaikat yang ingkar akan diangkatnya Nabi Adam sebagai pemimpin. Malaikat itu iri. Nah, ya Allah, saya ini sudah menyembahmu bertahun-tahun, tapi kenapa justru engkau mengangkat Nabi Adam sebagai pemimpin di muka bumi? Kenapa saya? Ini kata siapa? Kata malaikat. Akhirnya karena malaikat sudah berani kepada Allah, ya, membantah perintah Allah, dinas oleh Al-Quran, malaikat itu durhaka, beralih nama menjadi iblis. Ini satu pelajaran berharga untuk kita. Jangan kita itu enak-enakan kalau dianggap menjadi orang baik. Orang baik itu suatu saat akan bisa berubah menjadi tidak baik kalau memang betul-betul tidak dijaga. Yusuf ini akhlaknya baik, harus dijaga, karena tanpa dijaga suatu saat Yusuf akan berakhlak tidak baik.
Kira-kira seneng ndi sampean? Asale apik terus elek, karo asale elek terus apik. Milih ndi sampean? Nggih? Elek terus apik. Lah nek kalau prinsip saya enggak, milih yang apik asalnya, akhirnya juga apik. Jadi awalnya apik, akhirnya apik. Itu ideal. Idealnya begitu. Milih apik asale, terus akhirnya ya apik. Lah yang perlu diingat, Allah itu menilai seseorang itu di akhir. Penilaian Allah itu di akhir. Wal aqibatu lil muttaqin. Jadi penilaian Allah itu ada di akhir. Misalnya begini, Yusuf ya. Ketika mengerjakan pekerjaan, baik itu pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, dan di akhir mestinya ada season batas waktu, tidak diikuti standarnya, maka sebaik apapun nilainya jatuh. Kenapa? Karena di akhir dia tidak patuh dengan aturan. Apa maneh goblok? Wis pinter wae jatuh apa maneh goblok. Makanya wal aqibatu lil muttaqin, penilaian itu ada di akhir. Wong salat iku delok akhire. Nek akhire salat api, insyaallah ngarepe apik. Bagaimana standar salat sing gurine apik? Macane salam ora salah. Wong maca salam iku kudu lengkap. Assalamu alaikum. Kadang-kadang kan enggak. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Asnya di mana? Padahal hilang satu huruf, bacaan salam yang terakhir itu wajib. Maka sholat kita enggak sah. Loh, beda karo nyanyian. Nyanyian itu dilenggok-lenggok bisa, tapi kalau sholat paten enggak bisa. Kurang dawa didawakno, kurang endek di endekno iku nek lagu gak apa-apa. Tapi nek sholat gak boleh. Harus pas. Fatihah juga harus pas. Baca tahiyat juga harus pas. Gak boleh kurang. Satu huruf gak boleh. Kalau hilang satu huruf, maka resikonya sholat kita gak sah. Loh, sedemikian ketat itu loh sholat itu. Makanya nilainya di akhir. Nek kapan macane salam kesusu, insya Allah ngarepe iku sholatnya ya kesusu. Makanya ujungnya assalamualaikum warahmatullah. Kalem berarti macane Fatihah ape. Tapi nek kira-kira rudi ki sholat itu masjid, assalamualaikum, assalamualaikum. Saya yakin ngarepe gak apik. Mergo gurine wis ketok ora apik. Assalamualaikum, assalamualaikum. Opo? Ini makanya harus hati-hati. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an wal aqibatu lil muttaqin. Penilaian itu ada di akhir bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mana nek apan salat dijogo sampai akhir. Ojo kesusu, ojo tumak nina, sedelok engkas poso, jogone sampai akhir. Ojo mangan nek durung geduke di tabuh. Eman-eman wis esuk gak mangan, awan gak mangan, asar gak mangan, jam 5 lapo kok mbadhok. Padahal durung manjing. Dadi ora gak sah, batal. Kenapa? Faktor akhirnya yang salah. Mana hati-hati. Weman wis poso mulai isuk. Lu azan kira 5 menit lho. Sampeyan kok kesusu apa? Terus mangan. Pakde langsung ngombe es degan. Padahal isih kurang 5 menit. Yakin puasanya tidak sah. Loh, makanya penilaian akhir itu penting sekali. Dijogo, artinya begitu. Sekolah yang ngono, prestasi dan tidak anak itu tergantung di kelas 3-nya. Kalau kelas 3-nya nanti lulus baik, keluarnya baik, gurunya semua ridho,
insya Allah ilmunya manfaat. Berarti kelas 3 ku penting jaluk ridane Pak Guru. Nek wis lulus pamitan karo gurune, Pak kula nek enten salah jenengan sepura, dosa kula jenengan sepura. Ilmu kula muga-muga manfaat. Lho kudu ngono karo gurune ku. Siapapun. Ya, siapapun nanti kalau ada kriteria pengumuman lulus. Lah bila perlu minta ridhonya guru. Minta ridhonya guru penting. Piye carane ya omong terus terang, Pak. Menawi kula sekolah ten mriki mulai kelas tunggal sampai kelas 3 kathah salahe jenengan sepuro, Pak. Kula ajenge nerusaken malih. Muga-muga ilmu kula manfaat. Ilmu kene manfaat enak. Ilmu kene manfaat enak. Saman salah gak sih? Salah. Itu artinya Sayyidina Ali pernah ditawari, wahai Ali, ketika kamu saya tawari kata Rasulullah, antara ilmu dan harta kamu pilih mana? Sayyidina Ali tegas menjawab, saya pilih ilmu. Kenapa? Ilmu menjaga saya, tapi harta saya yang harus menjaga. Sama duwe sepeda ontel anyar Grace kuwi anyar, bele iso mentul-mentul bele. Iso digawe lagu India, iso digawe Arab, iso digawe disco. Bele sepeda ontel iki padahal. Saweneng sampean. Pol senenge. Nah, ketika duwe sepeda ontel ngono iku dadak pertanyaannya sampean iku gak iso njogo. Gak iso ngrumat. Gak iso ngrumat. Apa yang akan terjadi? Rusak. Makanya pesan saya, siapapun guru kalian yang kelas 3 nanti yang sekiranya merasa banyak kesalahan, taman minta maaf. Kalau sudah ada kelulusan, insya Allah nanti kedepannya enak. Kemudian apalagi kata Sayyidina Ali, dunia akan rusak, tapi ilmu tidak akan rusak. Dunia semakin diberikan orang, dia akan bertambah. Ilmu diberikan orang, semakin diberikan banyak orang, semakin bertambah. Tapi dunia ketika diberikan orang, mereka akan semakin habis. Mana Sayyidina Ali dikongkon milih, ternyata pilihannya adalah ilmu. Beda lagi kalau Rudi misalnya ditawari, Rud, sampean sekolah apa kerja engko oleh sakulan tak gaji sepeda motor anyar. Ayo sekolah apa sepeda motor anyar. Nah ini godaan kamu itu di sini. Godaan nanti pasti itu akan terjadi. Dihadapkan persoalan aku ini terusno sekolah apa kerja apa sekolah. Nah, tinggal kalian nanti kuat yang mana. Kalau hati kalian kuat untuk ilmu, ya ilmu itu jalan. Demikian pula kemarin ketika waktu pertemuan wali santri ya, itu saya sampaikan, tolong kalau melanjutkan sekolah ini hati-hati ya. Orang tua harus bisa menjadi filter, penyaring yang kuat. Jangan asal-asalan ikut kemauan anak. Walaupun kadang-kadang kemauan anak itu benar, tapi di sisi lain secara umum pandangan orang tua lebih luas. Dan anak harus sadar itu, nggak boleh kalian ikut arus seperti kebanyakan sekarang. Anak terlalu memaksakan orang tua. Kira-kira loh ini, kira-kira hati kalian itu merasa benar apa enggak kalau ada anak memaksakan diri kepada orang tua? Kira-kira apik ta elek? Apik apa elek? Elek. Misalnya begini, Pak D misalnya, Pak Bu, aku sesuk lulus kok kene, ape nerusno nok Lamongan.
Ape nerusno no Lamongan tinggila SMA sak aliyae. Sak SMK-ne. Dadi sekolah telu tak gabung kabeh. Sedina mlebu SMA, sedina aliyah, sedina nek SMK. Kuwi jenenge siswa lorek-lorek ya kuwi. Lorek-lorek. Ditakoki, Lamongan iku Lamongan endi to, Ivan? Ya Lamongan kota kono lho, ana SMA, aku ben terusno nang kono. Sekolahane stop markotop. Jos gandos. Jarene ibuke, Pan, mbok aja ado-ado sik. Sesuk mari SMA iku isih enek jenjang maneh perkuliahan. Lah sedeng sampean iki usiane tumbuh dewasa, engko nek kuliah adoh ora apa-apa. Tapi nek isih SMA mbok aja adoh. Delok to. Oh, terus ngono. Delok to, sampean yo duwe adik. Delok to kendaraane sampean ya gelek mogok. Kadang-kadang busine mati. Umpama wis nang tengah dalan budal, busine mati terus piye sampean? Ora piye-piye dibuak sepedae. Ini namanya memaksakan diri kepada orang tua. Jangan begitu. Saya enggak berharap ada istilah orang tua dulu sing bener iku kebo gudel nyusu kebu. Aja sampai kebu nyusu gudel. Anake kebu iku nyusu ibuke kebu. Aja sampai terbalik, ibuke kebu malah nyusu anake kebu. Ini artinya apa? Wong tuwa nuruti anak, jangan sampai. Tapi harus sing bener yo anak nuruti wong tuwa. Misale maneh wong tuane ana sing pengen anake ngongkon sekolah. Tapi anake pengen kerja. Nun sekolah sampean ki seusia produktif, isih usia pelajar. Mosok ape mergawe, sing mau gilakno sapa? Aku ki lho Nun. Jare wong tuane, aku ki lho Nun isih iso kerja. Isih sehat. Kok sampean te mergawe iku lho, besok nasibe sampean piye? Kok saiki ape kerja? Padahal isih wayahe belajar sekolah. Lho. Tapi ngweteng ya Nun iki. Tetep kudu kerja. Lah kerja apa to kowe? Ngarit. Sing kerja ngarit nanti ning ngarit Amerika kono lho. Kerja ngarit lho nang Amerika. Masyaallah. Nah ini makanya hati-hati besok. Ini kata Sayyidina Ali. Jadi kenapa harus milih ilmu? Karena 3 faktor itu tadi. Ilmu semakin diberikan kepada orang, mereka semakin bertambah. Tapi harta ketika kita berikan kepada orang lain, harta itu semakin berkurang. Makanya idealnya pilih mana sesuatu yang kekal abadi dan sesuatu yang tidak kekal abadi. Pilih itu sampean. Milih yang kekal abadi. Oke, lanjut. Kalimat fi'il tadi pembagiannya ada berapa? Ada 4. Nomor 1 fi'il madhi. Yang kedua fi'il mudhari'. Nomor 2 fi'il mudhari'. Ya, mudhari' itu pakai ain. Mudhari'. Sama dengan tola'al badru itu loh. Itu sebenarnya huruf akhirnya pakai ain itu. Tola'al badru alaina min saniyatil wada'. Harus pakai ain itu. Jangan wada' begitu. Kalau nggak pakai ain, pakainya hamzah, itu artinya beda. Ya, beda. Min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alil
Da itu kalau pakai ain artinya orang-orang yang mengajak kebaikan. Siapa? Rasul. Tapi kalau pakai da hamzah menjadi penyakit. Apakah Nabi dikatakan penyakit? Bahaya sama nek maca selawat. Mane hati-hati. Nek ain ya ono ain, ya hamzah ono hamzah. Nah saiki selawatan kadang kena salah-salah. Ya toh? Tidak memahami konteksnya ini ain apa hamzah. Paham ya? Apalagi yang masih latihan. Mata lillahi da. Dain penyakit. Maksud kanjeng Nabi diarani penyakit. Hati-hati. Fi'il mudhari' dalam kurung kalimat fi'il yang menunjukkan arti kalimat fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang akan datang. Kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan yang akan datang. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Itu dalam Al-Qur'an ada contoh Allah akan memberikan ujian sekiranya kamu tidak tahu. Orang diuji itu ada dua kategori. Ada yang betul-betul ujian, ada yang istilahnya istidraj. Istidraj itu ujian tapi dilulu. Ya. Dilulu itu istilah bahasa sekarang dilosno. Aslinya ya ora seneng tapi dilosno, dilulu. Nah, misalnya begini, ana bocah sekolah wayah harus dina Senin, klambine pramuka. Diceluk karo Pak Guru. Sampean meneh klambinan pramukane ya. Iku jenenge dilulu. Gitu. Iku jenenge dilulu. Nek kapan bocahe nurut, berarti iku jenenge bocah goblok. Karena hari Selasa harusnya tidak pramuka, tapi masih tetap seragam nasional. Kan begitu. Jadi ujian itu ada kalanya begitu. Sama dikai kesel karo Gusti Allah, kadang-kadang diuji, kadang-kadang dilulu. Dilulu. Kemudian yang nomor 3, fi'il amar. Fi'il amar artinya kalimat yang menunjukkan arti kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan, arti perintah. Kalimat yang menunjukkan arti perintah itu namanya pengertian fi'il amar. Kemudian yang terakhir ada fi'il nahi. Ya, fi'il nahi. Nahi bukan madhi. Ya, yang awal tadi kan madhi. Yang kedua nahi. Yang keempat ini nahi. Artinya dalam kurung kalimat yang menunjukkan arti larangan. Sekali lagi, kalimat yang menunjukkan arti larangan. Jadi ada 4 itu kategorinya kalimat dalam istilah bahasa Arab. Ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, kemudian ada kalimat huruf. Saya ulangi, kalimat ada 3. 1 kalimat isim, 2 kalimat fi'il, 3 kalimat huruf. Yang masing-masing itu tidak ada pembagiannya kecuali fi'il, kalimat fi'il. Di mana kalimat fi'il di sini?
dibagi menjadi empat. Satu fi'il madi, dua fi'il mudhari, tiga fi'il amar, dan yang keempat fi'il nahi. Oke, langsung masuk pada poin contoh. Tamat ta'a artinya sudah bersenang-senang. Karena tamat ta'a fi'il madi menunjukkan artinya sudah lampau, berarti tamat ta'a sudah bersenang-senang. Silakan dikasih arti biar nanti bisa membaca. Tamat ta'a apa artinya? Sudah bersenang-senang. Ya tamat ta'u akan bersenang-senang. Di kolom bawah nomor 6 ya. Di kolom bawah ya enggak cilik-cilik nemen lah ya. Ora cilik-cilik nemen, ngosak mono gedene kok cilik. Ya tamat ta'u akan bersenang-senang. Tamat tak bersenang-senanglah. Coba perhatikan, tamat tak bersenang-senanglah. Ini artinya perintah. Ini ana wong ngomong zid tamat tak bersenang-senanglah, berarti dikongkon seneng. Ojo dikongkon susah. Urip iku nek iso digawe rileks, digawe seneng. Ya. Ya tamatta akan bersenang-senang. Tamatta bersenang-senanglah. Tamatta bersenang-senanglah. Oke. Lanjut contoh yang kedua. Taharroka sudah bergerak. Bergerak itu artinya berubah. Taharrok bawahnya ya. Taharroka sudah bergerak atau berubah. Ini konsepnya hidup harus begitu. Harus taharrok terus. Harus berubah. Jangan seperti lagu, aku masih seperti yang dulu. Jangan seperti itu. Wes tahun yamene kok seperti yang dulu. Ya toh? Harus mengikuti perkembangan. Dulu gak punya HP, masa hari gini gak punya HP? Dulu gak tahu namanya TikTok, dulu gak tahu yang namanya Facebook, dulu gak tahu yang namanya WA, dulu gak tahu yang namanya apa? Facebook lagi, IG, ya tahu? IG dulu. Tapi sekarang kalau kalian nggak tahu itu, ya ketinggalan informasi. Ketinggalan informasi. Dulu orang-orang dulu kita ya itu kalau makan sehari semalam kadang-kadang cuma 1 kali dulu. Tapi sekarang masya Allah berkali-kali sampai emoh-emoh, sampai nangen-nangen toh. Tahun ini loh, wong mangan ku masya Allah berkali-kali. Esok awan beduk, terus bar beduk, sore bar sore, maghrib bengi, kadang bengi ku isih mangane dihitung ping 6. Coba mangan lho ping 6. Sedina suwengi. Lah ini yang namanya perubahan. Kalau kita nggak mengikuti perubahan itu akan tergerus oleh zaman. Contohnya, wong saiki nek kapan kaya model biyen mangan sedina pisan iso kena penyakit lambung. Nek lambunge terus iso munggah nang gone liver. Loh. Bahaya nggak kira-kira? Bahaya nang liver. Makanya perkembangan itu harus kita ikuti. Apalagi perkembangan cuaca ya. Kalau kita nggak bisa mengikuti bahaya sekali. Nggak tahu kita musimnya dingin, nggak tahu kita musimnya panas, karena nggak bisa akses media. Nah inilah kekurangan takengan di situ. Akhirnya prinsipnya wis ora koyo biyen. Nah, ini nggak boleh. Lanjut. Ya taharraku akan bergerak. Ya taharraku akan bergerak
Taharrak, bergeraklah. Dalam istilah kalimat fi'il, taharrak itu disebut fi'il amar. Apa artinya fi'il amar? Fi'il yang menunjukkan arti perintah. Makanya taharrak, bergerak. Jangan diam saja. Seperti itu. Misalnya Ivan, taharrak, bergerak, jangan diam saja. Artinya bergerak itu apa? Ya aktivitas normal. Nek esuk ku ya nang mlaku-mlaku. Cek sehat. Aja mlungker kaya donat, ya ta? Mlungker kaya donat. Sekolah mesti kari. Berangkatnya mesti ketinggalan, ditakoki jere turu. Taharrak, bergerak. Nek esuk kena bergerak. Ora iso olahraga ya bergerak maca Quran. Lho ngono, bergerak zikir sak isane. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Anggere esuk di istiqomahno 100. Duwe sampean ngono kuwi, kegiatan model ngono. Punya enggak? Harusnya punya, harusnya. Ya, sudah usia balik, sampean itu harus punya kebiasaan seperti itu. Jatah saja sholawat saya satu hari satu malam harus 100 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terus tambah lagi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Satu hari satu malam saya harus dapat 100. Kita cek. Piye carane? Yo gawane tulisan nang kamare sampean niku. Saya satu hari harus baca ini 100, baca ini 100, baca ini 100. Luar biasa sampean. Rasa mondok nang Mekah, alim sampean. Ya nek iso sedina sholawat 100, istighfar 100, hasbunallah 100, bismillahirrahmanirrahim 100. Wis hebat. Ya Latif 100, ya Hafid 100. La ilaha illallah 100. Wis top tenanan. Ben isuk terus istiqomah. Jos pokoknya. Saya jamin kalian kalau bisa seperti itu istiqomah, nggak usah terlalu jauh-jauh mencari ilmu, ya. Cukup di sekitar kita. Allah akan memberikan janji allamal insana malam ya'lam. Nah, itu janji Allah. Mana dosakan. Berarti selama ini belum punya ya istiqomah begitu. Sudah ada yang punya istiqomah begitu. Saya satu hari satu malam harus istighfar 100 kali. Harus sholawat 100 kali. Ada yang seperti itu? Enggak ada. Mulai ya, nah dimulai dari sekarang. Engkau sampean gawe tulisan dewi. Apa yang harus kalian baca dalam satu hari satu malam secara istiqomah, secara kontinu terus menerus di rumah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu tameng untuk kita, benteng untuk kita dari kemiskinan. Kalau kita mau istiqomah itu, insya Allah akan dijaga oleh Allah, tidak menjadi orang miskin. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Istiqomah tapi ya. Kapan? Bisa habis subuh atau habis asar. Pokoknya pilih salah satu itu, habis subuh atau habis asar. Kenapa harus pilih dua-duanya? Salah satu dari dua. Ceritanya begini, kalau habis subuh itu ada dua malaikat yang mengawal kita. Satu penjaga malam, yang kedua penjaga siang. Itu sama-sama turun ke dunia. Yang ketika pagi bagian malam mau undur diri pamit.
Nah, ketika kalian membaca zikir, maka malaikat yang malam mencatat itu. Oh, damar iki esuk zikir. Iku sing catatannya malaikat bengi. Sing catatannya malaikat iki no, damar ya zikir awal pagi. Berarti sampean oleh catatan loro. Kasar ya ngono, engko pamitan. Makanya 2 waktu itu mustajabah tenan. Luar biasa. Ojo pisan-pisan sampean maksiat bar subuh atau maksiat bar asar, catatane double sampean. Misalnya gitu, Ipan mbok dene ndok titik lho, bar asar dijupuk tuku bensin karo oli sing matinan lho. Iku catatane loro, malaikat esuk nyatet, malaikat awan nyatet, malaikat bengi ya nyatet. Lho nek ngono seneng maksiat liyane kuwi ya ora seneng padha wae wong maksiat kok seneng. Ya kalau bisa dihindari kedua-duanya. Tapi nek pas apik sampean ya oleh double. Padha karo Lailatul Qadar. Ngamal pisan pas Lailatul Qadar padha ping 83 tahun. Ndahne ya toh, ndahne. Ivan itu loh pas Lailatul Qadar tak muni ngene. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Padha karo diwaca ping 83 tahun. Masyaallah. Yun, taharruk bergerak. Nazama sudah mengatur. Nazama sudah mengatur. Yunazimu akan mengatur, nazim aturlah. Nomor 4, akhadha sudah mengambil, ya'khudhu akan mengambil, khud ambillah, khudhil afwa wa'mur bil 'urf, kata Allah ya di dalam Al-Quran. Ini contoh. Kemudian marro sudah melintas, marro sudah melintas atau lewat, marro sudah lewat, yamurru akan lewat, murro lewatlah, melintaslah. Nomor 4. Nomor 5, ista'adda sudah bersiap. Ista'adda sudah bersiap. Yasta'iddu akan bersiap, bersiap-siap, entah itu siap-siap makan atau siap-siap ibadah atau siap-siap berangkat sekolah atau siap-siap jelong ya toh, ajang sana. Ista'id bersiaplah kamu, ista'id bersiaplah kamu. Kemudian nomor 6, sabaha. Sabaha sudah berenang. Awas bedakan ya, jangan sampai salah. Kalau sabaha pakai tasdid itu artinya tasbih. Tapi kalau sabaha nggak ada tasdidnya itu artinya sudah berenang. Yasbahu akan berenang. Isbah berenanglah kamu. Intadoro sudah menunggu. Yantadiru akan menunggu. Intadir menunggulah kamu. Intadir menunggulah kamu. Kemudian akhbaro sudah memberi kabar. Jadi saiki info, sudah kasih
info. Akhbaro, sudah kasih info. Yukhbiru, akan kasih info. Yukhbiru, akan kasih info. Akhbir, berilah info. Berilah info sebagai penyambung lidah. Itu adalah orang yang dipercaya Allah. Sampaikan. Tolaba, sudah mencari. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari perut ibumu sampai ke liang lahat. Itu kata-kata tolaba. Yatlubu, akan mencari. Utlub, carilah. Aja meneng ae. Utlub, carilah, gilai. Nek kapan ra paham, gilai, cari. Kalau enggak tahu dicari sampai ketemu. Seperti itu materi kita hari ini, mudah-mudahan bisa difahami utamanya tentang masalah kalimat fi'il. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.